Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan fobia yang mungkin sudah familiar ya dengan masyarakat. Nah, sebetulnya apakah fobia ini merupakan gangguan mental? Bagaimana mungkin caranya mengontrol dan menghadapi rasa takut tersebut? Hari ini akan kita bahas bersama narasumber kita. Sudah hadir bersama saya Dr. Lucky, dokter psikiater atau spesialis kedokteran jiwa. Halo Dr. Lucky, apa kabar dok? Baik, Baik. Dokter, kita hari ini bahas fobia ya, Dok. oke. Nah, mungkin pertanyaan pertamanya nih, Dokter. Sebetulnya fobia ini apa sih, Dok? Dan apakah memang merupakan gangguan, Dokter? Ya, fobia itu rasa takut yang berlebihan terhadap satu hal spesifik. Dan rasa takut itu rasa takut yang tidak wajar. Kalau kita takut sama ular, ya semua orang juga takut ya, takut sama singa takut ya. Tapi kalau kita takut sama ular mainan, nah ini kan berlebihan. Atau kita takut sama ular tapi ularnya di kandang, cuma dilihat doang takut. Nah, itu juga berlebihan gitu. Jadi suatu ketakutan yang berlebihan yang tidak wajar dan itu sampai mempengaruhi sistem di tubuh. Jadi sampai sesak napas, sampai berdebar-debar, panik gitu. Ya seperti mau mati, seperti bahayanya, ancaman bahayanya hebat banget, padahal sebenarnya nggak begitu. Dia tidak benar-benar berada dalam bahaya. Oke. Tapi apakah fobia ini jadinya merupakan sebuah gangguan, Dokter? Ya, bisa iya, bisa tidak. Nah, fobia ini yang sangat menariknya itu. Karena fobia ini 1 dari 3 orang tuh kemungkinan ada fobia tanpa disadari. Tapi tidak semuanya gangguan. Karena fobia itu sangat spesifik masing-masing orang. Jadi ada orang yang mengalami fobia yang memang akhirnya menimbulkan gangguan besar dalam kehidupannya. Tapi ada orang yang mengalami fobia yang bahkan dia nggak sadari bahwa dia ada fobia karena memang nggak pernah terpapar dengan situasi yang membuat dia harus dihindari. Gitu. Dan selama tidak ada situasi itu dia normal aja, nggak ada masalah. Gitu. Jadi fobia itu banyak banget. Ada ribuan fobia karena kan spesifik banget. Jadi fobia-fobia yang aneh-aneh ya bisa. Fobia misalnya ya, fobia dari kupu-kupu. Nah, kan lucu tapi kok fobia. Fobia karet gelang, fobia kondom, fobia strapless, fobia takut ditensi darahnya. Bukan alat tensinya yang takut, tapi saat ditensinya takut. Fobia jarum suntik misalnya, tapi bukan jarum suntiknya takut, saat disuntiknya takutnya. Dan berbagai macam fobia ya. Seperti tadi kita pernah ngomong ada fobia nonton film horor. Ya, jadi spesifik banyak macam-macam fobia ya. Jadi sangat spesifik, bahkan namanya juga macam-macam tuh, nama fobia tuh ratusan bisa ribuan ya, yang tidak tercakup di dalam nama-nama Latin, nama-nama asing itu ya semuanya bisa jadi fobia. Begitu. Jadi banyak banget. Banyak banget dan yang aneh-aneh nggak terpikirkan pun orang ada ya, Dok ya, yang takut gitu. Iya, jadi takut, pokoknya takut berlebihan terhadap satu hal, yaitu fobia. Tapi ini penyebabnya sebetulnya apa ya, Dok? Ya, nah ini yang menarik. Jadi tidak selamanya orang ada trauma masa lalu itu bisa menimbulkan fobia. Tapi juga orang yang ada tidak ada trauma masa lalu juga bisa bikin fobia. Tapi tentu saja trauma masa kecil itu lebih mungkin menimbulkan fobia dibanding tidak ada trauma apa-apa. Tapi sebenarnya kata kuncinya bukan di traumanya. Sebenarnya kata kuncinya itu di pikiran yang meyakini bahwa hal itu adalah berbahaya dan harus dihindari. Semakin dini seseorang mengalami suatu peristiwa, semakin dini dalam kehidupannya ya, dari sejak mungkin usianya 3 tahun ya. Karena umur 3 tahun itu baru mulai memorinya itu bisa menyimpan sesuatu. Makanya kalau di bawah 3 tahun kita nggak ingat apa-apa. Orang baru mulai mengingat sesuatu tuh usianya 3 tahun. Nah, tapi tidak terlalu kemungkinan di bawah itu juga bisa ya. Tapi sejak ada usia itu semakin dini dia mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, semakin mungkin itu bisa menimbulkan fobia dalam kehidupannya. Karena ketika seseorang mengalami suatu peristiwa, pikirannya akan berpikir,
Nah, pikiran itu akan diulang-ulang terus. Ya, misalnya contohnya kalau anak kecil itu misalnya ulang tahun misalnya, terus kemudian tiba-tiba ada balonnya pecah pas gitu kan, kaget ya dia kan. Nah, kemudian dia sadar atau tidak sadar, dia akan takut balon itu pecah. Jadi tiap kali dia melihat balon, dia sudah membayangkan akan pecah. Jadi bayangin aja, di pikirannya terus begitu, terus dibayangkan, terus dibayangkan. Akibatnya dia bisa jadi fobia balon. Padahal sebenarnya kan fobia balon pecah. Harusnya dia takutnya balon pecah, tapi karena balon itu kita nggak tahu kapan dia bisa pecah, makanya dia jadi takut sama balon. Jadi ada orang yang fobia balon karena takut balon itu pecah gitu, ya. Tapi itu terjadi karena waktu masih kecilnya sadar atau tidak sadar dia mengalami suatu peristiwa yang artinya di pikirannya diulang-ulang terus sampai akhirnya dia menjadi menghindari itu. Nah, salah satu perilaku menghindari itu akhirnya menimbulkan dia jadi fobia atau takut. Oke. Tapi bukan ini penyakit genetik gitu ya, Dok ya? Enggak, jadi genetik itu berkaitan dengan kerentanan, bukan sakit. Jadi tidak ada orang yang lahir tuh sakit. Kayak kencing manis misalnya, orang tua kencing manis nggak ada, anaknya lahir kencing manis, kecuali ada penyakit tertentu ya, kena virus atau infeksi bisa. Nah, tapi kalau dia lahir, dia ada kerentanan terhadap penyakit itu. Artinya kalau nggak dijaga, dia bisa. Nah, biasanya orang yang mudah mengalami fobia adalah mereka yang punya kerentanan terhadap perasaan cemas. Jadi kalau orang tuanya gampang cemas, dia gampang cemas, maka dia bisa mengalami gangguan cemas apa saja, termasuk fobia gitu. Oke. Apakah ada jenis-jenisnya dokter fobia ini, Dok? Ya tadi ada fobia spesifik sama ada satu fobia sosial. Nah, kalau fobia spesifik kan tadi tuh semua hal benda itu spesifik. Fobia sosial itu sebenarnya agak unik. Karena sebenarnya ini spesifik bukan pada manusia, tapi interaksi antar manusia. Jadi fobia sosial ada seseorang yang merasa takut atau malu atau tidak nyaman ketika berinteraksi sosial. Jadi bukan berada pada orang ramai atau apa, bukan ya. Kalau namanya keramaian itu ada namanya agorafobia, fobia terhadap keramaian. Interaksi sosial itu adalah berinteraksi, misalnya mau beli barang harus menyapa orang, ya kan? Saya mau beli ini, itu bisa malu banget, bisa takut banget sehingga dia hindari. Nah, salah satu bentuknya misalnya fobia tampil. Nah, maju ke depan lalu presentasi, kan ini interaksi juga, entah dengan orang spesifik, orang sedikit atau orang banyak, adanya interaksi itu juga menyebabkan dia merasa malu, merasa takut sehingga dia berusaha untuk menghindari. Jadi fobia tampil itu bagian dari fobia sosial juga begitu. Jadi ada dua macam, fobia spesifik sama fobia sosial. Oke, baik. Fobia sosial tadi, tapi beda sama introvert mungkin, Dok, kalau fobia sosial ini. Beda. Introvert itu cuma bicara tentang sifat seseorang. Sifat seseorang yang dimana dia lebih tertutup dan tidak banyak membuka dirinya. Extrovert lebih mudah untuk membuka dirinya. Orang yang fobia bisa extrovert. Orang yang fobia sosial ada yang extrovert. Extrovert itu sebenarnya dia mau membuka dirinya cuma kepada orang yang dia kenal. Kalau interaksinya kepada orang-orang yang dia kenal bisa aja dia cerewet misalnya. Tapi kalau orang asing, nah, tadi kurang tambahannya ya, interaksi terhadap orang asing gitu. Kalau orang yang sudah kenal biasa nggak ada masalah. Orang yang sudah dekat ya, bukan masalah kenal, tapi yang sudah dekat. Orang yang kenal tapi nggak dekat juga kadang-kadang bisa malu, canggung dan berusaha menghindari bisa juga. Tapi yang udah dekat misalnya keluarga inti gitu ya, bisa jadi di rumah dia cerewet banget. Tapi begitu di luar dengan orang asing atau teman sekelasnya atau apa yang dia masih belum terlalu dekat, dia akan nggak mau banyak bicara. Jadi orang pikir dia introvert, padahal bukan introvert, ini bisa dia fobia sosial. Kalau introvert terhadap semua orang memang dia juga tidak akan terbuka ya, kecuali yang mungkin datang ke psikiater atau psikolog dia terbuka gitu. Atau misalnya orang tua yang dia benar-benar atau sahabat yang dia benar-benar percaya bisa aja dia terbuka. Jadi dia memiliki salah satu sifat yang tidak mudah untuk terbuka. Bukan tidak mau, bisa aja dia mau tapi ini sifatnya gitu. Dia prefer, dia memilih untuk tidak terbuka. Begitu. Dibanding dengan extrovert dia memilih untuk mudah terbuka gitu. Beda lagi mungkin dengan antisosial ya, Dok, atau ansos yang biasanya orang-orang bilang. Antisosial itu kebalikan. Antisosial itu ada perilaku, itu kepribadian seseorang. Jadi antisosial itu kepribadian, bukan gangguan. Jadi kepribadian seseorang yang memilih untuk melihat orang lain, ya, kepribadian yang melihat orang lain itu sebagai objek untuk di abuse gitu, di abuse. Jadi dia nggak, jadi gini, kan di dunia ini ada
di negara manapun kan ada hukum. Kenapa dia tidak sampai misalnya melukai dan itu karena ada hukuman. Tapi kalau tidak ada hukuman atau dia ada pada zaman lalu yang mana hukuman apa namanya kehidupannya kayak koboi gitu ya. Apa namanya siapa yang berkuasa dia yang ini, nah itu orang-orang yang antisosial tuh kelihatan banget. Tapi kalau di zaman sekarang mungkin nggak begitu kelihatan. Tetapi bisa kelihatan kalau kita sudah bergaul dengan mereka, yaitu mereka itu kayak manipulatif ya. Mereka nggak merasa bersalah kalau melakukan kesalahan, karena memang mereka ingin manipulasi dan abuse orang lain gitu. Tidak merasa orang lain tuh adalah orang yang sederajat dengan dia. Dia merasa lebih tinggi dan merasa dirinya bisa abuse orang lain. Itu lain lagi. Makanya namanya antisosial. Agak beda kalau tadi kan fobia kan menghindar. Kalau ini justru masuk, malah kelihatannya dia lebih berani, tidak menghindar ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Bahaya nggak sih dok sebetulnya fobia sosial ini dok? Nggak bahaya, tapi situasi yang membuat seseorang itu harus interaksi sosial akan membuat dia itu akan terhambat kehidupannya. Tergantung ya. Kalau umpamanya dalam pekerjaan atau situasi itu dia tidak perlu terlalu banyak interaksi, ya dia bisa sukses aja. Tetapi kalau situasi yang dimana dia harus berinteraksi, dia akan terganggu banget. Ya, jadi kalau seandainya misalnya dia memilih pekerjaan yang di belakang meja, misalnya kayak IT misalnya, atau orang-orang yang nggak perlu banyak interaksi, mungkin dia akan nyaman-nyaman aja. Tapi kalau dia perlu interaksi, pasti akan susah banget. Dan kita tahu pendidikan kita kan mengharuskan minimal sekali dalam kehidupan ada interaksi gitu kan. Misalnya dia mesti presentasi dan lain-lain, itu kan pasti akan mengganggu banget mereka yang punya fobia sosial gitu. Apalagi mereka harus dalam kehidupan yang sekarang ini ya kan memiliki teman itu atau koneksi itu kan penting untuk mendapatkan pekerjaan ya kan. Nah, sedangkan orang yang fobia sosial itu kemungkinan harus berusaha lebih banyak untuk bisa mendapatkan teman atau koneksi tadi kan. Karena untuk berhubungan dengan orang yang baru itu kan memerlukan usaha yang lebih tinggi. Nah, itu pasti akan menyulitkan dalam karirnya gitu. Itu aja sebenarnya. Oke. Penyebabnya apa dok kalau fobia sosial ini dok? Sama. Jadi ada sesuatu dalam pikirannya dia, entah mungkin waktu kecil dia dibully, atau entah ada sesuatu yang menyebabkan kata-kata orang itu menyakitkan, lalu dipikirin terus sehingga dia merasa berhubungan sama orang itu akan menyakitkan dia. Dia sudah mulai mikirin orang ini ngomong apa tentang dia, orang ini ngapain ya, apa yang dipikirkan tentang dia. Jadi dia nggak nyaman gitu. Jadi kalau berada pada situasi sosial selalu merasa apa yang orang lain pikirkan itu penting banget gitu. Ya sehingga dia merasa daripada saya akhirnya harus interaksi yang membuat saya agak nyaman, jadi akhirnya dia berusaha menghindari interaksi. Bayangkan ya, misalnya hal yang sepele aja seperti membeli barang gitu ya, membeli barang gitu, Bu saya pengen beli pena begitu, itu aja dia setelah selesai dia mulai mikirin nih, tadi saya ngomongnya sopan nggak ya, tadi saya ngomongnya orangnya kelihatannya kayak ketawain saya, apa saya ngomongnya agak gugup ya, apa tadi saya ngomongnya itu suaranya terlalu pelan atau suara terlalu keras. Bayangin hal-hal seperti itu dipikirin terus. Itu apa nggak capek kan? Tapi itu yang menyebabkan akhirnya dia berusaha hindari. Nah bayangkan manusia itu kan sebenarnya terampil karena sering melakukan. Jadi mungkin awal-awal seseorang itu misalnya orang tuanya ngajarin, ayo coba kamu beli sendiri gitu kan. Di awal-awal juga dia takut. Karena nanti kalau dimarahin gimana gini. Itu biasa kan anak-anak kecil. Tapi kemudian ternyata waktu beli itu mendapat respon yang positif kan dia lama-lama akan terampil, akhirnya dia melakukan akhirnya dia nggak peduli lagi, kita mau beli barang nggak pernah mikirin lagi ya kan. Tapi ketika mereka ini berusaha hindari, keterampilan mereka dalam hal interaksi sosial itu nggak berkembang. Jadi bayangin aja anak umur 5 tahun dan seseorang umur 40 tahun bisa jadi kemampuan interaksi sosialnya jadi sama karena dia nggak berkembang. Dia seperti anak umur 5 tahun ketika berinteraksi sosial dengan seseorang, gugupnya seperti itu kan sama, jadi kayak gimana gitu. Tapi memang itu yang terjadi karena dia jadi nggak berkembang karena tidak terampil melakukannya gitu. Dan semakin tidak terampil semakin dia takut melakukannya, semakin dia hindari. Nah itu. Sahabat Eljan, tadi kita sudah mendengarkan ya apa itu fobia, penyebabnya dan juga jenis-jenisnya tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Luki. Tapi jangan kemana-mana, kan kita lanjutkan lagi tetap di Eljan Medical Forum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tanya. Saya adalah Putri Pariwisata Indonesia Bali 2022.
Jangan lupa untuk selalu show some support untuk YouTube channel kita dengan cara like and subscribe, juga share ke teman-teman kalian untuk channel YouTube Eljon TV. Terima kasih.